Puji Tuhan, Shalom. Saya bersyukur buat anugerah kemurahan Tuhan, karena kita ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan saja. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Juga terima kasih buat Gembala yang mempercayakan saya pada malam hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, kalau sudah dapat katakan amin. Dan biar duduk kita baca bersama-sama, karena ini sangat penting bagi kita di zaman akhir ini. Dan firman Tuhan berkata, 2, 3, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Karena di akhir-akhir ini ada banyak yang datang, ada banyak yang disodorkan kepada kita. Dan kita perlu untuk menguji segala sesuatu itu. Kita perlu untuk menguji apa yang datang. Supaya kenapa kita memegang tidak salah. Kita perlu uji semuanya apa yang disodorkan kepada kita, supaya kita dapat memegang hal yang baik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini, Rasul Paulus tidak menyarankan jemaat hanya sebagai follower, atau jemaat itu hanya sebagai pengikut. Rasul Paulus tidak menyarankan, tetapi mengikuti kekristenan harus berdasarkan pemahaman yang benar. Harus melalui pengujian yang benar, yang sesuai prinsip-prinsip firman Tuhan. Dia tidak mau kita sebagai jemaat hanya menjadi pengikut saja. Karena kenapa? Kalau kita menjadi pengikut, kalau yang diikuti sesat, kita akan tersesat. Kalau yang diikuti salah, kita akan salah. Oleh karena itu Rasul Paulus menyarankan kepada kita, memberitakan, menyuratkan kepada kita juga pada malam hari ini, bahwa ujilah segala sesuatu itu, agar kita dapat memegang hal yang baik itu. Perkembangan dunia modern ini, ada banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Ada banyak berita-berita, pengajaran-pengajaran yang disampaikan, baik itu melalui rasul-rasul Kristus maupun melalui nabi-nabi palsu. Ada banyak. Ada yang membangun, tapi ada juga yang menyesatkan. Ada yang membangun, ada juga yang mencelakakan. Karena sangat jelas firman Tuhan, kalau kita tidak dapat memegang yang baik, kita tidak menguji sesuatu itu dengan benar. Firman Tuhan dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini harus kita berhati-hati. Ini harus kita waspada. Karena ini sangat penting. Sangat penting bagi keselamatan kita. Sangat penting bagi kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan harus saat ini, bukan nanti. Bukan kalau situasi sudah mencekam, dunia sudah tidak menentu. Bukan itu, saudara. Tetapi kita harus mulai dari saat ini. Karena langkah kita saat ini, itu yang akan menentukan keselamatan kita. Langkah kita sekarang, sikap kita, apa yang kita pegang saat ini, itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh langsung menerima sesuatu tanpa diuji terlebih dahulu. Karena firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Orang mau beli kendaraan baru saja,
Itu ada test drivernya. Harus diuji dulu. Bahkan ibu-ibu yang ada, masak di dapur saja mesti dirasa dulu toh, untuk mencari hasil yang baik. Ada banyak hal. Oleh karena itu firman Tuhan menekankan kepada kita, ujilah segala sesuatu itu. Kalau kita lihat di sini, kata uji itu dapat memiliki arti bahwa kita harus meneliti. Kita harus memeriksa. Meneliti segala sesuatu, memeriksa segala sesuatu. Bukan tentang apa benar atau salah, tapi diri kita juga kita harus periksa. Kita harus koreksi juga diri kita. Raja Daud dalam Mazmur 26 ayat 2, di situ dikatakan, ujilah aku Tuhan. Ketika kita koreksi diri kita, kita dapat dipercaya, kita dapat memegang ini. Maka apa yang disodorkan itu akan mudah untuk kita menyeleksi, akan mudah untuk kita meneliti, akan mudah untuk kita memeriksa. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, kita tidak dapat menguji. Oleh karena itu firman Tuhan di sini katakan, ujilah segala sesuatu atau periksalah segala sesuatu, telitilah segala sesuatu. Apakah itu baik atau tidak? Apakah itu benar atau tidak? Kalau kita sudah uji, kita sudah teliti, kita sudah periksa, maka peganglah firman Tuhan katakan. Peganglah yang baik. Kalau pegang itu apa artinya? Berarti kita menahan, kita mengendalikan. Kalau sudah teruji, yang kita sudah dapat menguji dan sudah teruji, berarti kita dapat mengendalikannya. Apa itu yang dikendalikan? Firman Tuhan katakan, dan peganglah yang baik. Yang baik itu berarti bermanfaat. Yang baik itu berarti itu unggulan. Yang baik itu pasti berharga. Dan kita dapat melakukan itu kalau semuanya itu kita sudah uji terlebih dahulu. Kita dapat memeriksa, kita dapat meneliti, kita dapat mengendalikan, dan kita dapat memegang hal yang baik itu yang berharga. Jadi jika kita sudah menguji segala sesuatu dan kita sudah mengetahui mana yang baik, maka peganglah itu, firman Tuhan katakan. Peganglah itu supaya jangan dicuri oleh setan, jangan dicuri oleh iblis. Karena kalau tidak ada yang orang pegang, itu yang paling mudah orang diombang-ambingkan. Firman Tuhan katakan kalau orang cuma jadi pengikut, itu lagi bahaya. Kalau orang bilang ke kiri, orang ke kiri. Kalau orang bilang ke kanan, orang ke kanan. Ini yang bahaya. Oleh karena itu jemaat Tuhan harus mengerti dengan benar, harus memahami dengan benar tentang prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Karena apa yang mau pegang selain firman Tuhan? Ada semua di sini. DP baik ada, DP buruk semua ada di sini. Itu yang harus orang pegang. Karena tanpa firman Tuhan kita tidak mampu, tanpa firman Tuhan kita akan tersesat. Jadi kalau kita sudah mengetahui, kita sudah memegang yang baik, maka dikatakan dalam Roma 12 pasal yang kedua, kalau kita sudah pegang itu yang baik, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita sudah dibaharui, kita sudah uji, kita sudah pegang yang baik, secara tidak langsung kehidupan kita dibaharui. Dan ketika kehidupan kita dibaharui, firman Tuhan katakan, sehingga kamu akan dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya.
harus punya arti, harus punya dampak dalam kehidupan kita. Jangan jadi biasa-biasa saja. Karena sekali lagi saya mau katakan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dia tidak mau jemaat hanya jadi pengikut saja. Hari Minggu ya ke gereja, hari Selasa malam ibadah wanita ya ke gereja, Rabu pria ke gereja, Kamis ibadah rumah tangga ke gereja. Bukan cuma seperti itu saja, tetapi kita harus punya hal yang unggulan yang kita pegang, hal yang bermanfaat kita pegang, hal yang berharga kita pegang. Itu yang harus kita miliki, sehingga dibaharui budi kita. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan mana itu kehendak Allah, mana yang tidak berkenan. Jangan. Siapa yang mau selidiki patorang? Torang berdiri sendiri dengan firman. Karena torang tidak bisa tahu di sebelah sana ada terjadi apa, di sebelah sana terjadi apa. Manusia terbatas. Tetapi kalau kita sendiri yang menyelidiki, kita sendiri yang mengawasi diri kita, kita dapat mengetahui ini yang berkenan dan ini yang tidak. Karena kenapa? Firman Tuhan juga dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini tidak bisa ditawar. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Allah memanggil kita. Allah memanggil saudara semua yang ada pada malam hari ini. Allah memanggil saya. Apa dikatakan sini? Bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melainkan apa yang kudus. Ayat yang ke-8 dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, luar biasa, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya, yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi Allah telah memberikan roh yang kudus itu kepada kita, maka kita akan mampu, kita akan bisa melakukan hal yang benar, bukan hal yang cemar, tetapi hal yang benar. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Betapa pentingnya hal ini untuk kita ketahui. Karena kalau tidak, dikatakan dalam Pengkhotbah 12, ini Bro Jepri ayat tadi malam, dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14 saja dikatakan di situ, karena Allah akan membawa setiap perbuatan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Allah akan membawa setiap perbuatan kemana? Ke pengadilan. Di sini tidak ada pengampunan lagi. Kalau so tiba di masa ini, so tiba di waktu pengadilan ini, tidak ada pengampunan, tidak ada pembelaan. Oleh karena itu saya katakan, mulai saat ini yang akan menentukan kita ke depan. Mulai malam ini, mulai hari ini, itu yang akan menentukan langkah kita di pengadilan ini. Karena kenapa? Di sini dikatakan, atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, dibuka semua. Dibuka semua. Tidak terkecuali. Ngeri. Ngeri. Kalau Tuhan tiba di masa ini. Kalau Tuhan masuk di waktu ini. Totofore orang Manado bilang. Oleh karena itu mari kita selidiki hati kita.
Kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Kalau salah minta ampun Pak Tuhan. Kalau so keliru minta ampun Pak Tuhan. Kalau so lalai minta ampun Pak Tuhan. Tidak terkecuali minta ampun Pak Tuhan. Karena selagi kita hidup, sering kita lalai, sering kita salah. Minta ampun Pak Tuhan, Tuhan pasti akan ampuni ya, asal jangan berbuat lagi. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera. Tuhan so tidak mau tunda-tunda. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan sampai 10 tahun orang ada iko pa Tuhan. 10 tahun orang ada melayani Tuhan. Jangan sampai trompe mahkota orang ambil. Karena kenapa? Tidak ada yang orang pegang. Tidak ada yang bermanfaat. Tidak ada hal unggulan itu. Tidak ada hal berharga itu dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan bilang, jangan sampai mahkotamu diambil. Oleh karena itu kita sebagai jemaat Tuhan, mari belajar firman Tuhan. Renungkan itu firman Tuhan. Karena sekali lagi saya mau katakan, semua so ada di sini. Orang mau cari apa ada di sini. DP sarjana hukum ada di sini. DP sarjana ekonomi ada di sini. DP sarjana teknik ada di sini. Semua lengkap di sini. Belajar itu firman. Supaya ada yang orang pegang. Kalau orang abaikan, lantas tidak ada yang orang pegang, aduh. Kalau sudah tiba di waktu pengadilan tadi, seperti saya katakan dalam kitab Khotbah, tidak ada kesempatan. Kita lihat apa yang ada di firman yang harus kita pegang. 2 Timotius 3 ayat 16 dan ke-17. Ini yang harus kita pegang, yang segala yang ada di firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Allah, tulisan yang diilhamkan Allah, di sini dia. Di sini dia DP tanpa. Jadi peganglah itu. Belajar itu, renungkan itu. Kalau dikatakan dalam kitab Mazmur, renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau akan beruntung. Beruntung dalam segala hal. Dan saya percaya kita yang ada pada malam hari ini, kita tidak mau kita tertinggal. Kita tidak mau kita kosong. Kita tidak mau kepengeringan kita sudah sekian lama hamba. Tetapi saya percaya kita yang ada pada malam hari ini, kita mau pegang hal yang baik. Kita mau pegang firman Tuhan. Kita mau pegang kebenaran. Supaya kenapa? Firman Tuhan katakan, supaya mahkotamu jangan diambil. Supaya mahkotamu jangan diambil. Kita tetap memiliki mahkota itu. Kalau kita tetap setia
melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu penyembahan.